kami dari kelompok kewirausahaan di sini bila berkenan boleh perkenalan dulu dengan siapa dan kesibukannya sekarang apa? Oke, perkenalkan nama saya Hedin Haris. Saya sekarang lagi fokus di studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember, dan juga sekarang saya lagi menjalankan beberapa usaha saya. Yang pertama PT Ramaris Media Kreasi, yang kedua CV Indonesia Koneksi Global, yang ketiga ada CV Kalsaraya Farm. Oke, kemudian apa yang menjadi motivasi Mas Haris untuk terjun dalam dunia wirausaha tersebut? Yang pasti yang pertama sih dari lingkungan saya sebetulnya, dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan teman-teman saya sendiri, karena banyak dari teman-teman saya sendiri yang di usia yang hampir sama dengan saya, dia sudah membuat atau menciptakan usaha sendiri, yang akhirnya saya melihat ternyata ketika kita membuka sebuah usaha itu lebih esensi dari bekerja itu akhirnya lebih dapat gitu loh. Dan juga ketika usaha itu berjalan dengan lancar, akhirnya usaha itu juga berdampak di lingkungan sekitar. Jadi akhirnya itu yang memotivasi saya untuk menciptakan usaha juga. Dan alhamdulillah ya sudah berjalan 2 tahun ini. Seperti itu. Dengar-dengar Mas Haris pernah melakukan kegiatan ekspor. Apa sih yang menjadi trigger untuk Mas Haris bisa ekspor produknya di usia yang masih dikatakan muda? Oke. Yang pertama mungkin yang nge-trigger saya lebih tepatnya itu saya melihat bahwasanya persaingan di dalam negeri sendiri itu cukup ketat. Akhirnya mungkin di usia-usia saya ini yang baru memulai usahanya tidak mempunyai kesempatan lebih. Akhirnya saya mencoba peruntungan untuk mencoba mencari buyer-buyer yang ada di luar negeri. Nah, tapi itu didasari dengan bagaimana saya itu belajar terkait prosedur ekspor. Nah, akhirnya ketika saya sudah belajar prosedur ekspor, saya memberanikan diri untuk mencari buyer, dan akhirnya ada beberapa buyer yang sudah tertarik dengan produk saya. Nah, akhirnya kita jalani kesepakatan dan kemudian kita menjalankan kegiatan ekspor. Kemudian bagaimana Mas Haris memanage waktu antara kuliah dan berwirausaha, Mas? Alhamdulillah kan aku ini berwirausaha tidak sendirian. Aku punya partner. Nah, ketika mungkin aku masih fokus terhadap kuliahku, entah itu ujian dan lain-lain, aku bisa kompromi dengan partnerku itu. Akhirnya kita saling backup satu sama lain. Jadi ketika mungkin karena partnerku sendiri juga kuliah juga, kita juga saling backup. Nah, maka dari itu usaha itu tidak bisa besar dengan sendirinya. Usaha itu harus punya tim. Nah, tim itu nanti yang akan nge-backup kita. Nah, Mas Haris mungkin bisa memberi sedikit tips and trick bagi anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia wirausaha, terlebih lagi bisa ekspor ya. Dan mungkin ada closing statement dari Mas Haris. Tips and trick dari saya sih sebenarnya dari potensi kalian sendiri di wadah-wadah yang sudah diberikan oleh kampus kalian masing-masing. Nah, dari situ mungkin kalian juga bisa mengupgrade soft skill kalian, mulai dari cara berwirausaha, terus juga cara ekspor seperti apa. Karena yang saya lihat di universitas kita sendiri itu kita sudah disediakan namanya eksim kan, ekspor dan impor. Nah, wadah itu mungkin kalian bisa maksimalkan untuk bisa mengupgrade diri kalian lebih tahu tentang kegiatan ekspor itu seperti apa. Terus juga itu sih mungkin lebih ke memaksimalkan hal-hal yang sudah ada di depan mata kalian. Itu mungkin sedikit closing statement dari saya. Bukan tentang apa yang kalian miliki, tapi tentang apa yang sudah kalian beri untuk diri kalian sendiri dan orang lain. Mungkin untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus dibenturkan, lalu kita bisa terbentuk dengan sendirinya. Seperti itu. Siap, Mas Haris. Terima kasih banyak Mas Haris sudah meluangkan waktunya untuk kami interview. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, lancar, dipermudah segala urusannya, sukses. Terima kasih Mas Haris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dan Pak Yohanes yang saya hormati. Di sini saya Indra Parabuana, NIM 2210411078 dari kelas manajemen F. Di sini setelah kami mau wawancarai Mas Haris selaku narasumber untuk kegiatan perkuliahan tugas dari Pak Yohanes kewirausahaan. Di sini saya pribadi termotivasi dengan apa yang telah disampaikan oleh
Mas Aris terkait dia masih berkuliah dan terus membangun usahanya. Secara pribadi saya terinspirasi karena apa yang disampaikan Mas Aris itu membuat saya tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang baru, tantangan baru, serta untuk memperluas jaringan. Karena di mana prospek yang kita dapatkan dan kesempatan bisnis yang kita dapatkan bisa lebih besar jika jaringan kita luas. Sementara itu aja untuk pendapat pribadi saya. Sekiannya selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Amalia dengan NIM 210411245. Alasan saya di sini mengangkat Mas Aris sebagai inspirasi wirausaha saya adalah Mas Aris masih menempuh mahasiswa, di mana kegiatan mahasiswa tidaklah mudah, apalagi mengikuti banyak kegiatan seperti kegiatan eksternal maupun internal. Mas Aris merupakan sosok anak muda yang berhasil dalam pergaulannya membangun bisnis dan menjadi entrepreneur muda. Halo, selamat pagi. Saya Laksita Kinanti, NIM 248. Alasan saya memilih Mas Aris sebagai inspirator bisnis saya adalah kami sama-sama mahasiswa, tapi Mas Aris di sini juga seorang wirausahawan dan eksportir. Nah, harapannya semangat Mas Aris setelah wawancara tadi bisa saya serap dan saya aplikasikan ke bisnis saya. Terima kasih. Halo Pak Yohanes yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Lailatul Karoma dengan NIM 21104111253. Alasan saya kenapa terinspirasi untuk melakukan wawancara dengan Mas Aris ini adalah karena Mas Aris ini yang notabene sebagai mahasiswa juga Mas Aris ini berwirausaha, di mana produknya yang sudah diekspor ke luar negeri yaitu di India. Jadi terdorong niat saya untuk melakukan wirausaha juga meskipun saya seorang mahasiswa. Terima kasih. Halo Pak Yohanes yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Setelah interview dengan Mas Aris, saya terinspirasi bahwasanya melihat Mas Aris sebagai anak muda, sebagai pemuda yang berintegritas. Mas Aris berani mengambil keputusan, take action, no excuse, nggak ada alasan untuk mulainya dengan keadaan Mas Aris yang terbatas, masih ada tanggungan kuliah. Mas Aris menganggap semua itu sebagai hal yang positif, yang pada akhirnya Mas Aris menuai hasil yang optimal dan menjadikan Mas Aris sebagai personal yang bervalue. Jadi seperti itu yang saya lihat dari Mas Aris. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.